urusan dengan perselingkuhan itu tidak jauh dengan hal pembunuhan, sama hal dilaporkan polisi, sama hal perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Realitas Saura dan Ade. Ya, kali ini saya akan mencoba membagikan suatu inspirasi ataupun pandangan saya terhadap apa yang di dunia politik yang sekarang ini sedang diperbincangkan, yaitu di dunia politiknya yang sekarang masih ada di pengadilan dan juga masih di sidang, ialah seorang Sambo. Salah satu kasus ini sebenarnya saya itu dari pertama saya melihat kasus seperti Sambo ini, saya kurang paham dengan apa yang terjadi dalam situasi Sambo tersebut. Ketika saya melihat di media mengenai Sambo, media memberitakan bahwasanya Sambo itu sebagai seorang kaisar, karena dia mempunyai salah satu trik ataupun salah satu strategi untuk mengatur pimpinannya supaya nurut kepada si Sambo tersebut. Saya di situ sudah memberikan nilai plus kepada Sambo itu, berarti dia itu orang yang benar-benar sangat aktif dan juga kreatif. Kenapa dia itu bisa melakukan seperti itu? Karena dia itu menguasai semua strategi di lapangan seperti apa. Dia sebagai pelaku, dia juga sebagai memberikan suatu koordinasi kepada semua yang ada di lapangan. Dia juga sebagai yang aktif di dalam pengembangannya tersebut. Saya tidak asing lagi. Memang strategi dalam suatu lapangan itu sangat besar pengaruhnya ketimbang bagi orang yang mempunyai pangkat hanya berdiam diri di suatu kantor, hanya mengurusi surat izin ataupun mengurusi masalah diplomasi. Dia kan untuk urusannya ke atas saja, tapi untuk ke lapangan kan tetap ada suatu koordinasi yang besar dan juga pantauan terhadap politik ataupun pantauan terhadap strateginya dia sudah menguasai. Nah, di situ sangat apresiasi sekali ya orang yang berpangkat lebih. Edi Raffi Barokah menerima urusan STNK dan ahli pasang gigi, khusus Bandung siap COD. Rendah daripada pimpinannya jenderal, dia bisa menguasai bahkan bisa mengatur jenderal-jenderal tersebut. Nah, di situ saya lihat, oh berarti dia itu di polisi itu kan disebutnya BAIS, Badan Intelijen Strategi. Jadi orang BAIS itu dari dulu zaman Pak Harto itu sangat diandalkan. Benar-benar mereka itu melakukan strategi untuk tertibkan suatu rakyat, menertibkan suatu bangsa, dan semuanya juga terkendali. Nah, kemudian kesininya saya lihat Sambo itu sudah ada di pengadilan. Nah, ternyata dia itu terkait kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan ini itu macam-macam dalam penanganannya di pengadilan tersebut. Ada BAP tentang semua yang di sekitar Sambo, termasuk karyawan pekerja ataupun orang terdekat Sambo, ataupun investigasi mengenai strategi Sambo. Jadi semua yang berhadapan dengan Sambo di dunia kantornya ataupun di dunia kekuasaannya itu semuanya itu di BAP juga. Jadi ada dua kubu ya di BAP. Kata saya kok kasus seperti ini sangat rumit sekali gitu. Ketika saya lihat lagi di berita selanjutnya, di situ ada suatu kronologi yang sangat jelas bahwasanya kasus Sambo itu yang telah dicantumkan kepada Menteri Polhukam yaitu Mahfud MD itu bukan suatu kasus yang umum, makanya bersifat kasus pribadi. Baik, karena sekarang ini sudah semua media sudah tahu, sudah masuk ke umum juga, sudah masuk ke publik juga, dan dibuka sama media, ini masalah publik juga gitu. Ya, jadi masalah itu cuma masalah perselingkuhan. Makanya saya kenapa kok dalam kronologi Sambo dia sendiri yang sebagai pelakunya gitu. Di luar logika untuk orang-orang sehebat Sambo, dia melakukan sesuatu kesalahan dengan dirinya sendiri. Harusnya untuk sekelas Sambo itu tidak mengkaitkan dirinya ke suatu bentuk ataupun permainannya. Dia itu hanya punya strategi. Pertama strategi A, ibaratnya strategi eksekutor. Kemudian strategi B itu strategi pembersihan. Nah, itu kan yang di zaman Pak Harto itu dua kubu itu tidak saling mengetahui. Dia itu yang punya mindset. Nah, makanya kenapa kok Sambo sampai terjun sendiri di lapangan dan sampai melakukan hal kotor seperti itu. Nah, ternyata saya memahami, saya juga bicara sebagai lelaki ya.
emang hampir kasus 50% itu semuanya sama dengan yang dialami dengan Sambo. So, silahkan cari semua kasus yang ada di Indonesia urusan dengan perselingkuhan, itu tidak jauh dengan hal pembunuhan, sama hal dilaporkan polisi, sama hal perceraian. Ada 3 ya poinnya. Kalau misalkan dia masih mempertahankan, berarti dia orang yang sabar lah. Ini yang kita yang punya egoisme tinggi itu cuma 3. Yang satu, yang paling ringan itu biasanya dia langsung melakukan perceraian. Dia sudah tidak mau lagi urusan dengan perempuan tersebut. Terus yang kedua itu urusan hukum. Dia dilaporkan secara hukum masalah perselingkuhannya terhadap dirinya seperti itu. Nah, yang ketiga ini yang paling fatal, itu sampai berakibat pembunuhan. Nah, saya lihat kenapa kok orang sejenius Sambo, orang sepintas Sambo itu melakukan sesuatu hal yang paling parah. Ternyata si Sambo itu sudah habis pemikirannya dengan emosi. Dia tidak mau pakai cara A, dia tidak mau pakai cara B, dia langsung cara C. Karena apa? Karena dia itu punya kekuasaan pimpinan. Kalau misalkan dinodai sama bawahan, di mana harga diri seorang pimpinan? Nah, ini namanya satu harga diri sebagai seorang pimpinan. Karena dia merasa lebih tinggi, lebih wibawa, lebih berpangkat, dicundani sama orang-orang yang paling bawah. Makanya kata Sambo ketika dia di pengadilan, saya melakukan atas dasar kesadaran sendiri, yaitu akan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Di sini kan sudah jelas kasusnya, ada yang dibunuh, ada yang diselingkuhi, ada yang selingkuh. Ini kan sudah jelas, ini ada 3 pelaku yang benar-benar bertanggung jawab, yaitu 1 si Sambo, kedua istrinya, ketiga yang terbunuh. Jadi ini pengadilan itu sudah memutuskan, sudah ada kejelasan dalam hal tersebut. Jadi ya tinggal diproses saja. Ini antara orang 3 tersebut. Berarti kan yang sisanya ini karena sudah nggak ada, karena dia telah terbunuh. Kemudian kan ada Sambo sama istrinya Sambo. Ini yang paling bertanggung jawab. Edi Raffi Barokah menerima urusan STNK dan ahli pasang gigi, khusus Bandung siap COD. Hubungi WhatsApp di video ini. Kepercayaan pelanggan adalah kepuasan kami. Kasus pembunuhan Sambo. Tapi sekarang yang saya lihat itu pengadilan semakin memperkeruh lagi keadaannya itu. Melibatkan semua orang-orang yang pro terhadap Sambo, orang-orang yang memberikan dukungan kepada Sambo, semuanya dilibatkan. Ini yang saya takutkan, ini ada suatu unsur politik lain lagi gitu. Ya, masalah jabatan itu tidak jauh lah sama hal-hal politik seperti itu. Makanya ya saya minta di sini semua harus saling sadar diri sendiri aja gitu. Tidak usah kita dendam terhadap sesuatu kelakuan yang sudah masa lalu gitu, yang sudah terjadi gitu. Politik kita itu supaya berpikir secara dewasa, ataupun ibaratnya memaafkan sesuatu yang sudah terjadi. Apakah ini bisa terhadap bangsa ini? Penanganan kasusnya itu diperlebar lagi, itu sangat tidak logis kalau menurut saya. Takutnya ini ada unsur-unsur lain untuk menjatuhkan orang di sekeliling Sambo juga. Di sini saya bukan berbicara sebagai dokter yang kelasnya seperti Rocky Gerung ya. Saya di sini berbicara bukan sebagai anak intelek atau mahasiswa ataupun kuliahan. Saya di sini berbicara hanya sebagai inspirasi. Orang tukang kuli berat, orang kuli bangunan. Cuma cara berpikir saya itu seperti ini. Saya ingin memberikan suatu keterangan, penertiban suatu politik dalam bangsa ini supaya kita itu tidak saling memiliki suatu dendam terhadap sesuatu kekuasaan. Kita berpikir secara fair-fair aja, ataupun yang sudah terjadi biarlah terjadi. Yang penting kita dihadapi sekarang itu benar-benar memiliki suatu kedewasaan dalam satu berpolitik. Dan cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.